lakukan sebagai aktivitas ini tidak harus dengan memilih dengan kolaborativitas disiplin, tapi bisa dengan tujuh kebiasaan. Membayi piring itu juga ada tekniknya supaya apa? Tidak ada piring terbang, gitu kan? Bocah membayi malah piringnya entong, gitu kan? Tidak ada masalah. Anak di sesepele itu sebenarnya. Untuk itu ya, diajari bagaimana mencuci gelas, urutannya bagaimana sih? Mencuci cangkir, mencuci gelas yang tidak ada cangkirannya, semua ada tekniknya. Itu kalau diajarkan untuk menjadi kegiatan kurikuler, itu bisa Bapak Ibu, sangat bisa. Tergantung nilai apa yang mau ditanamkan ke anak. Itu mandiri bisa. Iya, betul Bu. Nanti ada rencana pembelajaran kurikuler. Contohnya ada semua di sini. Ada menyangkut tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya apa? Ya nanti dengan kurikuler itu bukan tujuan pembelajaran di intrakurikuler dipindahkan ke kurikuler, bukan. Tapi tujuan pembelajarannya tersendiri. Gitu. Ada. Nah itu kalau kemudian tema-tema yang sekarang diangkat itu juga fleksibel. Ada contoh-contohnya di buku itu. Tetapi kalau mau dibuat secara lebih fleksibel tidak ada masalah. Artinya Bapak Ibu perlu ditekankan kepada Bapak Ibu guru, kurikuler sangat fleksibel dan luas. Yang terpenting muatan utamanya adalah tujuannya 8 dimensi profil lulusan. Nah, kegiatan kurikuler melalui cara lain banyak. Misalnya mengundang tokoh masyarakat atau mendatangi tokoh masyarakat, mengundang orang tua sebagai narasumber, gitu ya. Bakul mendoan paling laris, atau misalnya di kelompok serabi bidungan, misalnya gitu ya, atau apel madu karang misalnya. Nah, si pembuat mendoan, pembuat serabi, pembuat apa, diundang dari masyarakat untuk ya di situ kan asik seperti itu loh. Anak itu menjadi pembelajaran yang sangat bermakna. Disediakan kompor cilik, bocah kon goreng dewek, terus latihan nyusup goreng gampang loh. Nyusup goreng gampang gitu. Perlu teknik gitu supaya tidak jungkir karena wajahnya sangat kecil. Sesepele dan sesederhana itu Bapak Ibu. Sangat bisa. Tidak harus mengatakan model kunjungan, mengoptimalkan potensi orang tua. Sekecil apapun profesi orang tua itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk sumber belajar. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Apapun orang tua yang berprofesi sebagai apapun bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Atau misal gini, karena kita mayoritas ya di daerah jalur yang utama dari mungkin bawah atau Banjar ke barat sampai ke Lampung itu kan banyak persawahan. Anak-anak kita mayoritas kan putra putri dari petani. Anak-anak sekarang pada nggak ngerti namanya ngagoni, matun, daun, gombrang galem, gitu garok, nggak ngerti kan? Dia bisa akler, gitu ya, dan lain sebagainya. Itu apakah bisa orang tua yang kemudian dia berprofesi, dia sebagai tukang galung yang profesional bisa kita jadikan sebagai sumber belajar? Sefleksibel itu Bapak Ibu. Loh, bagaimana kita bisa menanamkan filosofi gombrang galung pada peserta didik? Apakah bisa? Bisa banget, sangat bisa. Kenapa sih galung itu harus digombrang? Ini bagian dari supaya padi itu tumbuh dengan baik. Kemudian untuk melewati si petani itu pada saat melakukan pemupukan itu juga dimudahkan dan seterusnya. Sesepele itu. Jadi bukan pada masalah aktivitas gombrang galungnya, tetapi dengan gombrang galung itu sebagai sesuatu yang bisa dijadikan untuk belajar. Nah di kurikuler seperti itu, intinya Bapak Ibu mendekatkan para peserta didik kita dengan kehidupan mereka supaya tidak tercerabut dari lingkungan mereka berada. Begitu. Ini kan kemudian seolah-olah sekarang
jauh sekali antara institusi pendidikan dengan lingkungan latar belakang mereka. Maka kemudian di KSP muncul karakteristik peserta didik, karakteristik orang tua, sosial budaya, pasti akan berbeda-beda. Termasuk aktivitas-aktivitas tahunan, ada sadran gede, kemudian ada tradisi yang lain misalnya, itu bisa dilakukan sebagai sumber pembelajaran. Bisa, jangankan untuk kurikuler, untuk PJOK saja sudah pernah saya tarik kearifan lokal itu sebagai sumber belajar PJOK. Kok bisa Pak? Ya bisa, untuk sambung-sambungnya bisa. Karena sebenarnya itu sudah pernah saya sampaikan di seminar nasional dan tembus itu untuk dipresentasikan. Sadran gede bisa dijadikan sebagai sarana untuk pembelajaran PJOK, bisa. TP-nya atau indikator atau KD-nya dulu adalah kebersihan lingkungan. Bagaimana anak melakukan pembelajaran PJOK itu tetapi berbasis kearifan lokal. Disinilah juga kurikuler. Maka kearifan lokal di sini Bapak Ibu nanti akan menjadi sumber yang sangat berharga bagi proses pelaksanaan kurikuler. Jadi sekali lagi kita tidak berfokus pada jenis aktivitasnya, tetapi nilai-nilai yang bisa ditanamkan. Gitu. Itu untuk kurikuler. Gambaran sederhananya seperti itu Bapak Ibu. Saya tidak menyampaikan secara teoritik karena ini saya yakin Bapak Ibu guru dimanapun berada kalau mau membaca ini pasti akan punya gambaran. Mudah. Paling nanti kan yang ditanya, lah kepriwe Pak formative, kepriwe sumative. Itu soal gampang nanti. Karena yang terpenting menurut saya sekarang membawa psikologis guru untuk menyambut konsep baru ini tidak dengan pikiran atau beban yang berat. Lah ketone amel dan lain sebagainya, enggak. Ini harus kita kondisikan dulu. Karena kalau sudah dikondisikan secara psikis menyambut hal ini dengan riang gembira, karena pembelajaran mendalam adalah bermakna, berkesadaran, menggembirakan. Murid bekon gembira malah guru orang. Nah, gitu. Makanya kita mesti harus menyambut ini dengan pemikiran yang simpel, yang pasti kita bisa lakukan. Gitu. Terus untuk kurikuler jangan disalahpahami seperti dulu P5 harus ada panen karya, ada pameran, pagelaran musik, seni, wayang dan lain sebagainya yang menghabiskan banyak biaya. Layak mutu wala, ya kegiatan orang mutu pakaian, gitu. Jadi kurikuler sekarang dekatkan pembelajaran dengan sehari-hari anak. Intinya begitu Bapak Ibu. Clear? Clear Bapak Emron? Nah, Emron Bapak Emron clear. Sampo. Sunset ya. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Pertanyaan diganti. Artinya ini saya menyampaikan yang sederhana. Konsepnya kurikuler seperti itu Bapak Ibu. Nanti secara lengkap akan ada di buku panduan, itu akan mudah dibaca. Kurikuler tidak, karena kurikuler itu adalah pembelajaran yang kita fleksibel sekali. Gitu. Mungkin dia lelah. Kayaknya mau juga. Oh iya. Oke. Baik, Bapak Ibu, yang berikutnya sambil menunggu itu. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat saya sampaikan Bapak Ibu. Untuk program kurikuler ini nanti juga sangat diharapkan melibatkan peran aktif orang tua. Kegiatan kurikuler. Oke. Karena di sini juga disebutkan kegiatan kurikuler itu melibatkan peran orang tua, gitu, Nah, peran keluarga dalam kurikuler itu adalah
membimbing anak untuk menanamkan nilai-nilai dasar kebaikan. Nah, contoh lagi nih Bapak Ibu, saya sampaikan banyak contoh-contoh yang ringan. Mohon maaf, anak-anak SD itu dalam beraktivitas atau berkebiasaan BAK, buang air kecil, itu kayaknya mayoritas masih tidak sesuai dengan kaidah. Kira benar, agama untuk kesehatan, iya, malah sih digawe huruf S. Pengalaman sini karena semua tidak begitu. Nah, terus di sembarang tempat dan sebagainya baru kaya bukan B. Nah, itu juga bisa sebenarnya dijadikan sebagai aktivitas kegiatan kokurikuler. 7 jam itu bisa kurang waktu. Yang sudah kami lakukan, walaupun kemarin belum ada kokurikuler, kadang saya yang anak laki-laki saya bawa, entah itu jam pelajaran apa, kadang anak lagi nggak ada aktivitas, saya bawa, saya toilet training kan. Anak laki-laki tapi ya, kalau anak perempuan urusannya ibu. Saya sampaikan bagaimana kemudian masuk etika atau adab masuk ke toilet menggunakan kaki kiri. Urusan doa bukan guru PJOK, tapi guru agama. Nanti bisa tanya guru agama misalnya. Terus bagaimana sih cara buang air kecil yang benar menurut agama maupun menurut kesehatan? Itu disampaikan dulu tentang bagaimana kalian itu kalau tidak berhati-hati akan diancam masuk neraka karena air kecil dan lain sebagainya. Sesepele itu, maka kalian harus hati-hati. Kemudian dibawa bagaimana ke toilet, bagaimana posisinya sebelum menggunakan kloset, siram dulu supaya nanti kalau si kloset itu menerima air seni, dia langsung melaju. Nah, kalau enggak, pada saat posisi kering langsung digunakan, kecenderungannya akan membekas, nempel. Nah, teknik sepele itu kadang perlu kita kuatkan kepada anak-anak. Karena dengan kokurikuler ini tujuannya adalah mereka bisa mengaplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekedar teori tentang materi-materi pelajaran. Nah, kemudian bagaimana setelah itu harus menyiram, bagaimana posisi kaki, mohon maaf, harus diarahkan anak-anak itu dengan jongkok. Aja kemudian kalau tembok, pojokan, terus nanti berubah warna sendiri padahal dia tidak dicat kuning. Lama-lama akan berubah. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana sikapnya, kemudian bagaimana cara-caranya menyiram dan seterusnya, berapa kali dan lain sebagainya, sesepele itu Bapak Ibu bisa dilakukan. Artinya aktivitas apapun, sesederhana apapun itu yang perlu kita dorong kepada Bapak Ibu guru untuk tidak ketakutan dulu dengan konsep yang ingin kami sampaikan seperti itu. Walaupun ada revisi sedikit, tetapi tidak menyulitkan. Kokurikuler kayak gitu. Nah, bedanya kemarin dengan P5, memang kemarin P5 itu kan berdiri sendiri, tidak berkaitan dengan mapel. Nah, kalau sekarang dikaitkan dengan TP. Nah, dikaitkan itu bukan kemudian nanti proses aktivitas kokurikuler juga dinilaikan di intrakurikuler, tidak, tetapi aktivitas-aktivitas di kokurikuler itu bisa disambungkan dengan materi yang sudah diberikan. Apalagi guru SD, guru kelas yang semua mapelnya dia tahu, oh IPAS tekan iki TPN, bahasa Indonesia tekan iki TPN, matematika tekan iki, nanti akan dirangsang cara berpikir guru kelasnya. Oh ini berarti bisa diambil, diikat dalam satu kegiatan yang disebut dengan kokurikuler. Nah, aktivitas tadi misalnya toilet training, mohon maaf, toilet training kan umumnya biasanya pelajaran PAUD, TK, gitu ya. Sekarang SD juga kadang tetap harus perlu dikuatkan itu. Bagian dari yang terpenting Bapak Ibu, sebenarnya kalau saya maknai aktivitas kokurikuler ini adalah aktivitas kurikulum kehidupan, begitu. Makanya di sini sangat beragam. Nah, kalau kemudian kaitan dengan kokurikuler inquiry kolaboratif yang misalnya ini mengaitkan antara PAI, PJOK dan matematika, contohnya seperti ini. Peserta
peserta didik diberikan proyek melalui kuili menyelidiki pola makan sehat sesuai ajaran agama. Permainan olahraga untuk meningkatkan kebugaran ini PJOK. Walaupun di PJOK juga ada tentang pelajaran makan bergizi ada juga. Gitu. Ini nanti bisa dibaca sendiri, Bapak Ibu contoh-contohnya. Kegiatannya sederhana juga. Ini kalau kaitan dengan ini kolaboratif. Nah, tema ini dari mana, Pak? Disusun sendiri, digawe nama si akronim keren, monggo silakan, nggak masalah. Yang terpenting konkret itu bisa dilaksanakan oleh anak dan menyenangkan. Oke. 7 KIH itu ada senam anak Indonesia hebat. Jadi sebenarnya ini bisa loh kalau kemudian senam itu diinternalisasi lebih dalam, bukan hanya sekedar anak bisa senam gerak orang sebagainya gitu ya, murid itu loh. Tapi sebenarnya ini bisa kalau dibelajari sampai detail. Kenapa sih kita harus menggerakkan tangan seperti ini? Dalam rangka menarik otot bagian dada. Ini supaya juga peredaran darah lancar, mapel tipas dapat. Begitu. Tentang sistem peredaran darah, otot juga demikian. Oke. Contoh lain, ini kalau tadi yang saya sampaikan cara lain ya, di daerah pariwisata misalnya pengenalan industri pariwisata dan sebagainya. Makanya kalau yang di Dieng itu bisa kegiatan kokurikulernya adalah eksplor lebih mendalam tentang objek wisata yang ada di sana. Bagaimana mereka bersikap terhadap wisatawan, bagaimana mereka dilatih untuk menjual merchandise kepada para wisatawan, bagaimana berkomunikasi dan seterusnya akan banyak sekali berkembang. Begitu. Tapi biasanya jangan dibebaskan, fleksibel malah jadi ketone angel, bingung kita sih kepenak sih dia apa beda ini sih kadang perlu mindset ini di kreativitas di sini akan sangat diberi ruang. Nah berarti PR-nya adalah menggugah kreativitas guru yang memang ini bukan pekerjaan mudah. Kreativitas gawe ide-ide liar dalam tanda kutip. Ide liar. Apakah saya sudah melaksanakan kegiatan karena peduli lingkungan, walaupun ini belum dijadikan sebagai tema, saya sudah meluncurkan kegiatan sedekah jelantah di sekolah saya. Sedekah jelantah, sesepele itu, iya. Bagaimana Pak implementasinya? Kalau pengen tahu di dalam bisa bicarakan setelah ini. Oke. Itu untuk